Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Simbulan dari jurusan Kebidanan di Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi dengan NIM PO 712402-415. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Dosen pengampu Ibu Imelda SST MBND. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari laba majora, labia minora, klitoris, vagina, rahim, tubuh falopi, hingga ovarium yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsinya. Fungsi utama organ reproduksi wanita adalah untuk memproduksi sel telur atau ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Selama masa perkembangan janin, organ reproduksi wanita akan menghasilkan kurang lebih sebanyak 6 juta ovum. Setelah anak dilahirkan, ovum tersebut akan tersisa sekitar 1 juta sel telur. Lalu, ketika telah mencapai masa pubers, hanya ada sekitar 300.000 sel telur yang tersisa pada organ reproduksi wanita. Jumlah ovum pada organ reproduksi wanita akan terus menurun seiring dengan bertambahnya usia dan setiap siklus menstruasi terjadi. Karena penurunan kuantitas serta kualitas sel telur ini, maka kesuburan wanita pun juga akan ikut menurun seiring dengan pertambahannya usia sehingga mencapai masa menopause. Adapun struktur-struktur alat reproduksi wanita yaitu terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi wanita bagian luar dan alat reproduksi wanita bagian dalam. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu alat reproduksi wanita bagian luar. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Adapun bagian-bagian alat reproduksi wanita bagian luar yaitu yang pertama labia mayora. Ada juga bisa disebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia mayora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar menghasilkan minyak. Yang kedua yaitu labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia mayora, mengelilingi bukan vagina atau uretra atau saluran pembuluh urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan membengkak. Yang ketiga yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat yaitu klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih dan lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi, serta jalan masuknya sperma menuju rahim. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium atau induk telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Yang ketiga yaitu tuba falopi. Tuba falopi adalah oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentuk dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Yang keempat yaitu rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu serviks.
merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus atau area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Kelima atau yang terakhir yaitu leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ terbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks, bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan merubah selama siklus menstruasi. Perubahan struktur lendir serviks bertujuan untuk mencegah dan membentuk terjadinya kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria. Alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar atau penis, testis, dan skrotum, dan bagian dalam termasuk kelenjar prostat, vas deferens, dan uretra. Kesuburan dan sifat seksual seseorang pria tergantung pada fungsi normal sistem reproduksi pria, serta hormon yang otak lepaskan. Alat reproduksi pria terdiri atas eksternal dan internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi eksternal. Sebagian besar sistem reproduksi pria terletak di luar rongga perut atau punggul bagian luar dari sistem reproduksi pria, meliputi penis, skrotum, dan testis. Yang pertama yaitu penis. Penis adalah organ pria yang melakukan hubungan seksual yang memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu akar. Ini adalah bagian penis yang menempel di dinding perut. Yang kedua yaitu tubuh atau batang, terbentuk seperti tabung atau silinder. Tubuh penis terdiri dari 3 ruang internal. Di dalam bilik-bilik ini ada jaringan ereksi khusus seperti spons yang berisi ribuan ruang. Selanjutnya ada kelenjar. Bagian ini adalah ujung penis yang berbentuk kerucut. Kelenjar atau kepala penis tertutupi dengan lapisan kulit longgar yaitu kulup. Kulit ini terkadang dokter hilangkan dalam prosedur sunat. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah area organ reproduksi pria yang terdiri dari kulit longgar yang terletak bagian belakang penis. Adapun skrotum berfungsi sebagai tempat bagi testis dan mengandung berbagai saraf serta pembuluh darah. Salah satu peran penting skrotum adalah menjaga kondisi suhu yang optimal bagi testis. Untuk memastikan perkembangan sperma yang normal, testis perlu berada pada suhu sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh secara umum. Yang ketiga yaitu testis. Testis adalah sepasang organ oval reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Adapun testis diikat di kedua ujungnya oleh struktur korda spermatika. Organ ini memiliki peran penting dalam sistem reproduksi pria, sebab testis berperan penting dalam memproduksi testosteron, hormon seks utama pria, dan untuk memproduksi sperma. Di dalam testis terdapat gulungan tabung yaitu tubulus semiferus. Tubulus ini bertanggung jawab untuk memproduksi sel sperma melalui proses spermatogenesis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melindungi yang terletak di bagian belakang setiap testis. Ini berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat di testis. Testis juga memiliki fungsi untuk mematangkan sperma sehingga setiap melakukan pembuahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria yang internal. Selain alat produksi eksternal, pria juga memiliki sistem reproduksi internal. Organ-organ tersebut antara lain yang pertama yaitu vas deferens, merupakan tabung panjang berotot yang bergerak dari epididymis ke rongga panggul tepat di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang kedua yaitu saluran ejakulasi.
Saluran ini dibentuk oleh perpaduan vas deferens dan vesicula seminalis. Bagian reproduksi pria ini bermuara di uretra. Yang ketiga yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Wanita juga memiliki uretra, tapi pada pria uretra juga memiliki fungsi tambahan untuk mengeluarkan atau ejakulasi air mani saat mencapai orgasme. Yang keempat yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantong seperti kantong yang menempel pada vas deferens di dekat dasar kandung kemih. Bagian ini berperan membuat cairan yang kaya gula atau fruktosa yang memberi sperma sumber energi dan membantu kemampuan sperma untuk bergerak atau motilitas. Yang kelima yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah struktur ukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih di depan rektum. Fungsi kelenjar prostat adalah menyambung cairan tambahan untuk ejakulasi. Cairan prostat juga membantu menyehatkan sperma. Yang keenam atau yang terakhir adalah kelenjar bulbauretral. Kelenjar bulbauretral atau kelenjar Couver adalah struktur ukuran kacang yang terletak di sisi uretra, tepat di bawah kelenjar prostat. Fungsi kelenjar ini adalah menghasilkan cairan bening dan licin yang bermuara langsung ke uretra. Cairan ini berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin ada karena sisa tetesan urin di uretra. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.